Makna fana dan baka dalam ilmu tasawuf dan makrifatullah. Tasawuf, sebuah disiplin ilmu dalam Islam, membawa kita pada perjalanan spiritual yang mendalam. Salah satu konsep utama dalam tasawuf adalah fana dan baka. Konsep ini membantu kita memahami hakikat diri dan hakikat ketuhanan. Fana, hilangnya diri dan munculnya Tuhan. Dalam dunia tasawuf, konsep fana adalah sebuah perjalanan spiritual yang mendalam dan penuh tantangan. Fana, yang berarti hilang atau hancur, adalah proses di mana seorang sufi menghancurkan dirinya sendiri untuk dapat bersatu dengan Tuhan. Fana bukanlah proses fisik, melainkan proses spiritual dan psikologis. Ini adalah proses di mana seorang sufi secara bertahap melepaskan diri dari sifat-sifat tercela atau negatif. Sifat-sifat ini bisa berupa hasad, iri hati, dendam, bakhil, pelit, rakus, marah, sombong, dan lainnya. Semua sifat ini dianggap sebagai penghalang dalam mencapai kesatuan dengan Tuhan. Proses fana ini seringkali digambarkan sebagai perjalanan melalui gurun pasir yang luas dan tandus. Seorang sufi harus melewati gurun ini, melepaskan segala beban dan hawa nafsu, untuk mencapai oasis di tengah gurun, yaitu Tuhan. Namun, perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mudah. Seorang sufi harus berjuang melawan dirinya sendiri, melawan hawa nafsu dan sifat-sifat tercela yang ada dalam dirinya. Ini adalah perang batin yang harus dimenangkan oleh seorang sufi. Dan proses fana ini sebenarnya bisa dikatakan serupa dengan mati sebelum mati. Tetapi, ketika seorang sufi berhasil mencapai tahap fana, dia akan merasakan kedamaian dan ketenangan yang tak terhingga. Sifat-sifat buruk dan hawa nafsu akan hilang dari dirinya. Dia akan menjadi seperti air jernih yang tenang, yang mampu mencerminkan cahaya Tuhan tanpa gangguan. Inilah makna dari fana dalam ilmu tasawuf. Ini adalah proses menghancurkan diri bagi seorang sufi agar dapat bersatu dengan Tuhan. Ini adalah perjalanan spiritual yang mendalam dan penuh tantangan, tetapi juga penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep fana dalam ilmu tasawuf. Baka, tetap hidup dalam Tuhan. Setelah melewati tahap fana, seorang sufi akan memasuki tahap baka, yang berarti tetap atau terus hidup. Baka adalah keadaan di mana seorang sufi telah sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan menerima segala ketentuannya. Baka bukanlah keadaan fisik, melainkan keadaan spiritual. Ini adalah keadaan di mana seorang sufi telah sepenuhnya menyatu dengan Tuhan dan tidak lagi merasa terpisah darinya. Ini adalah keadaan di mana seorang sufi telah mencapai ma'rifat, atau pengetahuan spiritual yang mendalam tentang Tuhan. Dalam tahap baka, seorang sufi akan merasakan kedamaian dan ketenangan yang tak terhingga. Dia akan merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap detik kehidupannya. Dia akan merasakan bahwa dia dan Tuhan adalah satu, dan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan mereka. Tahap baka juga ditandai dengan munculnya sifat-sifat terpuji, positif, dalam diri seorang sufi. Sifat-sifat ini adalah sifat-sifat Tuhan yang kekal dalam diri manusia. Sifat-sifat ini bisa berupa kasih sayang, keadilan, kebijaksanaan, kesabaran, dan lainnya. Dengan munculnya sifat-sifat ini, seorang sufi akan bersikap dan bersifat dari sudut pandang Tuhan. Namun, mencapai tahap baka bukanlah hal yang mudah. Seperti halnya tahap fana, tahap baka juga membutuhkan dedikasi dan komitmen yang kuat. Seorang sufi harus terus berjuang dan berusaha untuk tetap berada dalam keadaan baka, meski menghadapi berbagai rintangan dan tantangan dalam hidupnya. Inilah makna dari baka dalam ilmu tasawuf. Ini adalah keadaan di mana seorang sufi telah sepenuhnya menyatu dengan Tuhan dan menerima segala ketentuannya. Ini adalah keadaan di mana seorang sufi telah mencapai ma'rifat, atau pengetahuan spiritual yang mendalam tentang Tuhan. Abu Yazid Al-Bustami, seorang sufi terkenal yang lahir di timur laut Persia pada tahun 874 Masehi,
adalah tokoh penting dalam pengembangan konsep fana dan baka. Beliau dikenal karena konsep-konsep yang diusungnya, yaitu fana, baka, dan al-ittihad. Konsep fana yang dikembangkan oleh Abu Yazid al-Bustami merujuk pada keadaan lenyapnya kesadaran seorang sufi akan dirinya sendiri dan alam sekitarnya. Dalam proses ini, individu tersebut menghancurkan atau meninggalkan semua yang memiliki pengaruh buruk atau pengaruh dunia, demi mendapatkan keyakinan tentang hidup yang hanya untuk Allah. Setelah mencapai tahap fana, seorang sufi akan tiba di kekekalan sifat-sifat ketuhanan atau disebut baka. Baka berarti kekal atau abadinya sebuah sifat yang terpuji atau sifat Tuhan yang ada dalam tubuh hambanya. Namun, fana dan baka yang sangat penting dan esensial bagi sufisme. Abu Yazid al-Bustami juga dikenal sebagai cikal bakal timbulnya ajaran kesatuan wujud atau ittihad. Konsep ini merujuk pada pengalaman mistik atau spiritual di mana seseorang merasa bersatu dengan Tuhan atau alam semesta. Dalam konteks tasawuf, ittihad sering dikaitkan dengan konsep wahdat al-wujud, kesatuan eksistensi, yaitu keyakinan bahwa segala sesuatu di alam semesta merupakan manifestasi dari Tuhan yang tunggal. Abu Yazid al-Bustami, melalui konsep-konsep fana, baka, dan ittihad, telah memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu tasawuf. Konsep-konsep ini membantu para sufi dalam perjalanan spiritual mereka untuk mencapai kesatuan dengan Tuhan dan memahami hakikat diri dan hakikat ketuhanan. Dalam perjalanan spiritual seorang sufi, fana dan baka adalah dua tahap yang harus dilewati. Fana adalah tahap awal di mana seorang sufi berusaha menghilangkan sifat-sifat tercela dan hawa nafsu. Setelah mencapai tahap fana, seorang sufi akan memasuki tahap baka, di mana sifat-sifat terpuji Tuhan akan tetap ada dalam dirinya. Mencapai tahap fana dalam tasawuf merupakan perjalanan spiritual yang panjang dan intensif. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan. Tahap pengosongan diri. Ini adalah tahap awal di mana seseorang harus mengosongkan diri dari segala hal yang menghalangi jalan menuju Tuhan. Ini termasuk melepaskan diri dari hawa nafsu dan sifat-sifat tercela. Tahap penyerahan diri. Setelah berhasil mengosongkan diri, seseorang harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ini berarti menerima segala ketentuan dan takdir yang telah ditentukan oleh Tuhan. Tahap pengalaman mistik. Pada tahap ini, seseorang akan mulai merasakan pengalaman mistik yang mendalam. Pengalaman ini bisa berupa visi atau wahyu yang membantu seseorang memahami hakikat diri dan hakikat Tuhan. Setelah mencapai tahap fana, seorang sufi akan memasuki tahap baka. Baka adalah keadaan di mana seseorang telah sepenuhnya menyerahkan diri kepada Tuhan dan menerima segala ketentuannya. Pada tahap ini, sifat-sifat terpuji Tuhan akan tetap ada dalam diri seseorang. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai tahap baka. Tahap penerimaan. Pada tahap ini, seseorang harus menerima segala ketentuan dan takdir yang telah ditentukan oleh Tuhan. Ini berarti menerima segala hal yang terjadi dalam hidup dengan lapang dada dan tanpa rasa kecewa. Tahap pengabdian. Setelah menerima segala ketentuan Tuhan, seseorang harus mengabdikan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ini berarti melakukan segala perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya. Tahap kesatuan. Pada tahap ini, seseorang akan merasakan kesatuan dengan Tuhan. Ini adalah tahap di mana seseorang telah sepenuhnya menyatu dengan Tuhan dan tidak lagi merasa terpisah darinya. Seperti halnya tahap fana, mencapai tahap baka juga membutuhkan dedikasi dan komitmen yang kuat. Selain itu, bimbingan dari seorang guru spiritual juga sangat penting dalam perjalanan ini. Dan yang paling utama adalah untuk senantiasa memohon tuntunan serta keridhoan dari Allah dengan sebenar-benarnya berserah diri. Karena sejatinya dari, oleh dan untuknyalah segala hal. Dengan demikian, melalui fana dan baka, seorang sufi dapat mencapai kesatuan dengan Tuhan dan memahami hakikat diri dan hakikat ketuhanan. Ini adalah inti dari ilmu tasawuf dan makrifatullah. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep fana
dan baka dalam ilmu tasawuf dan makrifatullah.